Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 18 Maret 2024. Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, seorang sahabat sejatinya tidak akan berkhianat. Ia akan selalu menaruh belas kasih terhadap sahabatnya. Pernyataan ini jauh berbeda dengan bacaan kita hari ini. Seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Yudas tahu persis bahwa imam-imam kepala sangat membenci Yesus. Ia mendatangi mereka dengan tujuan untuk menyerahkan gurunya. Imam-imam kepala tentu saja menyambut hal ini dengan gembira. Tidak hanya itu, mereka pun menjanjikan sejumlah uang untuk diberikan kepada Yudas. Tindakan yang dilakukan oleh Yudas jelas merupakan sebuah pengkhianatan. Seorang murid yang sudah hidup bertahun-tahun bersama dengan Yesus malah tega menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Entah karena sejumlah uang atau karena niat untuk memamerkan kuasa gurunya, ia rela menjual Yesus yang sudah mengajar dan mendidik dirinya hingga seperti saat itu. Ironis memang, tetapi itulah kenyataan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan kita bahwa kita pun berpeluang untuk mengkhianati Yesus. Demi jodoh, demi karir, atau demi harta, kita bisa saja meninggalkan Tuhan Yesus. Pada masa kini, tidak sedikit orang percaya yang dibutakan oleh harta dan kenyamanan dunia. Seakan-akan relasi yang terbangun bertahun-tahun dengan Tuhan Yesus tidak lagi berarti. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengenalan yang benar tentang pribadi Tuhan Yesus, serta adanya motivasi yang salah dalam mengikut Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kegagalan sang murid Yesus ini. Yudas gagal dalam mengenal Yesus dengan benar. Jangan sampai kita pun gagal mengenal siapa Yesus. Dialah guru agung kita. Dialah juga juru selamat kita. Tujuan Dia menjadikan kita sebagai muridnya adalah untuk melakukan kehendak dan rencana Allah, bukan untuk mendapatkan kekayaan, kebanggaan, atau kenyamanan dunia. Bapak Ibu Saudara, mari milikilah motivasi yang benar saat kita mengikut Yesus. Jadilah murid Yesus yang mengasihi Dia dan menghidupi teladan pelayanannya. Jangan berkhianat, setialah mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ketika kami memulai hari ini, kebenaran firman-Mu boleh melawat setiap kami. Mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami ini adalah umat Tuhan yang telah ditebus dari hukuman dosa. Dan kami harus mengenal Tuhan secara benar, secara mendalam, sehingga di dalam kehidupan kami boleh terus punya iman yang teguh kepada Tuhan dan boleh terus hidup memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami silau dengan kenyamanan, dengan harta yang ditawarkan oleh dunia, sehingga tidak jarang kami kemudian seakan-akan lupa akan status kami sebagai umat Tuhan. Kami rindu untuk sungguh-sungguh berbalik, hanya memuliakan Tuhan saja, menjadikan pengenalan akan Tuhan sebagai tujuan hidup kami. Biarlah motivasi kami di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan murnikan, sehingga sungguh-sungguh boleh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk boleh terus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Terus punya kerinduan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan terus punya kerinduan untuk hidup tunduk, berdiri, dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan saja. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang pimpin dan berkati.
Biarlah apapun yang kami lakukan, kami boleh terus mengingat kami melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai kami sekali lagi untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.